Baik teman-teman, ini saya bikinkan part 2-nya ya supaya lebih lengkap, lebih detail gitu. Tadi videonya saya kepotong karena sudah overload untuk memorinya. Oh ya, kembali ke tema saya, ke tema kita. Saya sengaja membuat video ini untuk saya sharingkan ke teman-teman supaya teman-teman besok itu ujian P3K-nya tidak nervous, lancar, berkaca pada pengalaman saya dan teman-teman hari ini yang pertama kali dari Dinas Pendidikan. Saya kebetulan dari Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Itu saya melamar di instansi pendidikan bidang pendidikan agama Islam. Ya, pasti teman-teman langsung ngira, jangan di skip dulu videonya. Bukan berarti saya dari honorer pendidikan agama Islam kemudian video ini tidak penting untuk guru umum dan penjaskes. Justru ini penting sekali. Kenapa? Gini teman-teman, saya mengira kalau materi saya ujian nanti yang keluar itu adalah tentang tafsir Al-Quran, ulumul hadis, dan lain sebagainya tentang pendidikan agama Islam. Itu saya pelajari, berhari-hari saya belajar itu. Karena berkaca pada saya pernah ujian di sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan ternyata teman-teman gak ada satupun yang keluar menyinggung tentang materi pendidikan agama Islam. Ya, jadi saya rasa sharing-sharing ini, perbincangan ringan ini sangat berguna baik untuk teman-teman pelamar guru kelas dan pelamar guru mapel, penjaskes atau guru-guru yang lain lah ya. Jadi intinya, oh ya ini saya bawakan, bentar. Saya bawakan ini, nilainya kita langsung keluar. Aduh, tuh, saya tulis di lembar ujian, ya. Teman-teman ini jangan sampai ketinggalan, ya. Kartu peserta ujian yang sudah teman-teman unduh, yang sudah teman-teman print out, kemudian KTP sama pensil kayu. Oh ya, nanti teman-teman kan dikasih kertas buram ya. Teman-teman jangan menuliskan hasil ujian teman-teman, nilai teman-teman di kertas buram itu. Karena kertas buram itu akan diminta dan dibuang di lokasi ujian, nggak boleh dibawa keluar ruangan. Alangkah baiknya teman-teman menuliskan hasil atau nilai ujian teman-teman di belakang ini. Kalau ini dikembalikan ya. Oh ya, langsung saja, apa sih soal-soal yang kita kerjakan di ujian P3K? Oh ya, sekali lagi ya teman-teman jangan beranggapan bahwa oh kamu sharing tentang guru PAI berarti nggak penting dong buat saya. Tidak teman-teman, sekali lagi saya garis bawahi bahwasanya saya guru PAI, tidak ada satupun soal yang menyinggung tentang pendidikan agama Islam. Soal-soal yang dikerjakan itu yang pertama adalah soal teknis, kemudian manajerial, sosio-kultural. 3 item ini ada di sesi 1 yang jumlahnya 135 soal. Kemudian terakhir itu ada tes wawancara di sesi 2 yang soalnya itu hanya 10. Jadi teman-teman itu nanti teknis mempunyai nilai sendiri, manajerial mempunyai nilai sendiri, sosiokultural mempunyai nilai sendiri, wawancara juga mempunyai nilai sendiri, kemudian diakumulasi ada berapa. Ini di luar serdik ya, nanti serdik nilainya diakumulasi ketika pengumuman secara global. Yang keluar nilainya besok selesai teman-teman mengerjakan soal itu adalah nilai murni yang kita kerjakan itu tadi, begitu loh ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan risau, jangan takut dengan soal-soal yang sulit. Oh ya, kalau ada yang bilang kalau soalnya itu seperti sulinjar, bukan soalnya yang seperti sulinjar, tetapi formatnya itu persis ketika teman-teman mengerjakan survei lingkungan belajar itu persis penampilannya seperti itu. Jadi kalau soalnya itu gini teman-teman mempunyai waktu 1,5 jam, harus benar-benar bisa efektif memanfaatkan waktu itu. Karena apa? Soalnya itu soal cerita panjang, perlu analisa, perlu ketelitian kita. Dan jawaban A, B, C, D, E-nya itu menjebak, mengecoh. Jadi teman-teman harus pandai-pandai memilah kata lah kalau menurut saya itu. Jadi ya kalau kita pusing di awal, pusing duluan, wah nggak bisa. Saya tadi teman-teman sebelum separuh, ini nggak boleh bilang ya, sebelum separuh mengerjakan soal saya tuh ngantuk, bener ngantuk. Saya tertidur kira-kira 6 menit
saya harus memejamkan mata saya karena sebelum masuk ruangan saya mengkonsumsi obat. Jadi saya minta tolong ke teman sebelah, Bu, nanti tolong kalau saya kelamaan saya dibangunkan. Jadi teman-teman sudah lebih separuh saya baru bangun buka mata gitu ya. Terus saya kerjakan penuh dengan ketelitian. Karena apa? Kalau saya teruskan kerjakan pusing ini nanti malah saya nggak bisa mengerjakan sampai akhir. Jadi saya break sejenak, diam di tempat, nggak boleh pergi-pergi. Kemudian saya sudah fresh, keringatnya udah hilang karena bukan karena nervous ya, memang saya mengkonsumsi obat teman-teman. Jadi ketika setelah minum obat ketemu AC apa jadinya ya. Jadi saya mengambil langkah seperti itu, dan alhamdulillah saya selesai mengerjakan dengan jumlah total nilai yang sangat ya lumayan lah ya, gitu. Tidak rugi dengan tidurnya 6 menit saya tadi. Oke, kembali ke tema teman-teman, nanti teman-teman masuk ruangan ujian yang sudah steril tadi, yang hanya membawa 4 barang. Satunya kartu ujian, yang kedua KTP, yang ketiga itu pensil kayu, yang keempat kertas buram yang dikasih panitia. Itu jangan sampai hilang semua. Kertas buram itu untuk apa sih ya? Untuk corak-corek kalau kita ada soal yang kita lewati, kita kasih tanda, atau kita perlu apa ya itu. Tak pikir tadi buat nulis rumusnya zakat, karena saya PAI paling nanti ada soal zakat dihitungnya pakai itu. Tak pikir gitu, ternyata nggak ada soal satupun yang menyinggung tentang pendidikan agama Islam. Ya, jadi saya kira video sharing saya ini cocok sekali untuk teman-teman guru honorer yang besok akan melaksanakan ujian, begitu ya. Semoga sukses ya teman-teman. Pokoknya teman-teman nggak boleh nervous, smart, sarapan jangan lupa. Kemudian datangnya jangan ngepres setengah jam, 1 jam sebelum ujian itu sudah press. Jadi alangkah baiknya 1,5 jam lah, atau 2 jam sebelum ujian, karena kita melewati tahapan-tahapan yang panjang. Kita datang dikasih pin ya, pin ujian, kemudian kita antri lagi naruh barang kita. Setelah naruh barang-barang kita dicek sampai 3 kali ya teman-teman untuk ini. Nah, jadi yang suka pakai bros teman-teman, alangkah baiknya enggak usah dipakai. Untuk laki-laki ikat pinggang juga dilepas, kemudian jam tangan, gelang-gelang yang lain juga enggak boleh. Saya tadi ini loh teman-teman, bros saya sekecil ini aja diminta. Jadi drama. Ini tadi saya pakai hijab, saya tali gitu seperti baku lombok kata teman-teman. Oh, di sini saya sudah kena mental. Waduh, penampilanku koyok ini gak pede. Tapi ya bismillah, saya sudah lihat, kalaupun nanti Allah mengizinkan untuk usaha kita ya teman-teman, kalau kita nanti sudah ditakdirkan oleh Allah untuk lulus seleksi P3K, dan itu menjadikan berkah untuk kita dan anak-anak didik kita, insya Allah dipermudah gitu aja. Oh ya, next, tentang apa saja yang dibawa sudah, soal-soalnya apa aja udah, terus prosedurnya yang diinput ketika kita di komputer ujian kita CAT itu yang diinput bukan nama kita, jangan salah loh teman-teman, yang diinput itu nick. Jadi nomor KTP kita diinput, kemudian ini nomor peserta ini diinput, di bawahnya nick, kemudian nomor PIN. Jadi kita menginput 3, nomor peserta, nomor PIN yang dikasih panitia di depan, sama nomor sesi. Nomor sesi itu nanti dikasih oleh panitia di ruangan itu, nanti ditunjukkan di layar gitu nomor sesi itu. Jadi teman-teman, semoga besok dengan sharing-sharing saya ini teman-teman jangan nervous, soalnya ya gampang. Kalau menurut saya itu gampang, nggak usah takut, gampang banget. Mau saya aja yang sinau tafsir segala macam nggak ada yang keluar satupun. Insya Allah saya yakin 100%, hakul yakin bahkan, soalnya kita itu sama Bapak Ibu. Jadi perlu ketelitian, kesabaran membaca, tapi jangan terlalu sabar sampai waktunya habis, kelamaan baca cerita panjang, jangan. Jadi teman-teman harus pinter-pinter nggak menggarisbawahi kesimpulan karpe soal iki opo, saya kira-kira jawabannya sing tepat opo gitu loh. Jaga kesehatan teman-teman, wes sekarang ndang tidur, besok pagi yang ujian besok ya, yang ujian Sabtu, Minggu dan seterusnya, atau ada mungkin yang 4 Desember itu hari terakhir. Semoga nanti teman-temanku
semua sukses dalam mengerjakan soal-soal ujian P3K. Dan bagi teman-teman yang tadi ujian sebareng saya, kalau ada kesalahan ngomong, terus ada hal apa penting yang belum saya sampaikan, tolong kasih feedback di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa tombol subscribe-nya teman-teman. Terima kasih, sukses selalu. Saya yakin teman-teman bisa mengerjakan dengan baik, menjalani dengan baik ya. Sukses semua ya teman-teman di seluruh Indonesia. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.